Tidak, mohon maaf ya, kata guru kami. Kalau ingin bicara keluarkan dari hawa nafsu. Ada yang dibidik. Bicara politik, oke, jadikan politik sehat. Saya pengen ada buat lagu judulnya begini. Coba, barangkali musik. Judul lagu akan jadi tren di tahun ini. Oke. Bahasanya apa? Sanjung calon pilihanmu, jangan caci calon pilihan orang lain. Buat lagu yang indah. Coba gitarnya, coba. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini saya Mario Irwinsyah bersama Buya Yahya kedatangan tamu spesial. Yes, vokalis Wali, siapa lagi bukan kalau Mas Faang. Kira-kira serunya bahas apa ya? Nah, ini mumpung ada anak band, kita bahas tentang musik dari segi Islam, seru juga kayaknya ya. Pada penasaran kan seperti apa hukumnya? Nah, biar plong kita tonton sama-sama. Lagu Wali itu keren katanya. Kenapa? Tapi kenapa harus ada di tempat karaoke katanya gitu. Terus pas saat gue lagi megang minuman gitu katanya, saat sama perempuan tiba-tiba teman gue nyetel lagu deng 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 deng, langsung begini tuh. Ingat mati. Katanya begitu. Itu kenapa lagu harus ada di karaoke katanya gitu. Cuma dalam satu sisi, oh berarti ini lagu efektif dong ya? Iya, efektif. Itu begitu. Ya Allah ya Rabbi. Padahal itu lagu niatnya kan cuman niat Wali itu membuat lagu religi. Itu sebagai reminder diri aja Bu ya. Kalaupun misalnya satu saat ada yang tergerak hatinya gitu, itu mah bonus aja dari Allah gitu. Karena itu dia tadi Wali band yang memang dapat mandat berat walaupun hanya sekedar dari ucapan dari orang-orang yang katanya band religius. Allah Akbar, mudah-mudahan itu jadi doa aja gitu. Amin. Padahal jauh banget, masih banyak dosa, masih banyak. Tapi ternyata mungkin ini kalau menurut saya dan teman-teman ini adalah cara Allah yang paling indah ketika kami memberi nama grup band Wali. Ternyata Allah ingin mengarahkan ke satu tempat yang luar biasa. Artinya sudah merasa namanya begitu, saya harus membuat perubahan perlahan gitu kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya itu kan kalau buat saya khususnya dulu yang nggak tahu tuh kan bingung ya Bu ya gitu. Jadi sebenarnya musik boleh nggak boleh itu gimana sih Bu ya sebenarnya? Baik, bismillah. Jadi gini ya, musik pada dasarnya adalah suara yang keluar dari sesuatu yang mubah dari benda-benda biasa. Oh gini. Gitu. Apa saja, dari besi, dari apa dan sebagainya. Kemudian telah mengeluarkan satu suara yang dipadukan dengan suara yang lain menjadi suara yang bisa enak didengar dan seterusnya. Dan tentunya setiap bangsa itu kadang punya jenis musik yang berbeda-beda ya. Ada Jawa, ada gamelan, mungkin ada di Indonesia ini ada angklung segala macam. Tentunya di negeri-negeri yang lain kan juga ada yang berbeda-beda. Hanya perlu kita pahami apakah benar bahwasanya musik itu adalah boleh atau tidak boleh. Ini kan perlu kembali kepada pendidikan yang sesungguhnya. Apa sumber halal haram kan dari Allah dan Rasulnya, dan bagaimana para ulama memahami. Nah, ada satu riwayat memang yang selama ini memang selalu diangkat, dan riwayat itu benar memang. Satu hadis sahih. Cuman benarnya sebuah riwayat itu bukan berarti langsung mengarah kepada sesuatu yang saat itu kita bincangkan. Contoh dalam satu hadis. Dan tidak ada yang benar kecuali satu hadis ini. Semuanya hadis tentang musik ini adalah riwayatnya diperselisihkan banyak, bahkan ada yang palsu dan sebagainya. Yang benar satu riwayat dari riwayat sahih yang berbunyi la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillunal hirra wal khamra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini kan satu riwayat bahwa Nabi menyebutkan suatu ketika akan ada pada kaumku itu sekelompok orang, pada umatku sekelompok orang yang
Mereka itu menghalalkan. Berarti semua yang haram tiba-tiba dihalalkan sama dia. Jelek apa baik? Jelek kan? Jelek. Sudah jelas haram, kenapa berani menghalalkan? Al-hirra. Hirra itu adalah zina. Perzinaan. Al-harir adalah sutra. Wal khamra jelas khamr. Wal ma'azif ini perlu penjelasan. Apa itu ma'azif? Kan ya? Coba kita sekarang bicara sederhana dulu. Bahwasanya pengharaman zina sudah tahu semuanya? Jelas ya? Nggak usah banyak tanya, jelas. Makanya ini jelas, pengharaman zina jelas. Pengharaman sutra itu pun ternyata ada rinciannya hanya bagi kaum pria. Berarti nggak bisa ditelan mentah-mentah, itu riwayat kan? Ya kan? Tidak semuanya haram ternyata. Ternyata wanita boleh pakai. Padahal wanita min umat Nabi Muhammad kan? Kemudian khamr jelas. Innamal khamru wal maisur, ya kan? Pelarangnya. Cuman ma'azif yang terakhir ini, apa arti ma'azif? Ayo, di saat orang mengatakan ma'azif, alat yang melalaikan. Sekarang, apakah ada sebelumnya larangan tentang ma'azif? Alat-alat yang hiburan yang melalaikan ini? Belum pernah ada sebelumnya. Kenapa ini kok berita ini ada di sini? Nabi itu cerdas dan dari wahyu. Ini ma'azif itu biasanya memang mengiringi sebelumnya tadi. Makanya disebut sini. Jadi ini bukan ini yang dituju. Ma'azif itu biasanya orang mabuk, berzina, ada alat-alat, ada musiknya. Jadi pengharamannya bukan dari zatnya ini dulu. Kan begitu ya? Coba jelaskan. Karena belum ada pengharaman sebelumnya. Gamblang ya, jelas ya. Belum ada pengharaman sebelumnya. Makanya ma'azif itu ada di sini karena apa? Umumnya yang pertama zina sama mabuk itu adalah di tempat yang di situ ada apanya, yuk. Makanya sehingga nanti akan menjadi khusus yang betul-betul alat musik diharamkan adalah yang menggiring orang atau mengiringi orang untuk jadi gambarannya itu dulu. Supaya kita tidak buru-buru, tapi bukan berarti setelah ini kita langsung main musik semuanya. Ada yang nggak bakat, ngaco juga hasilnya. Jadi kita bicara itu ada, kita mohon maaf ya, kata guru kami, kalau ingin bicara keluarkan dari hawa nafsu. Ya, saya tidak senang musik misalnya, atau saya senang musik, lepaskan dari itu. Kita bicara. Kemudian kok para ulama mengharamkan, memang pengharaman ini harus karena yang ditemui waktu itu. Yang bisa bermain musik biasa memang orang yang mengiringi ini, sehingga seolah-olah pakai penjelasan jangan. Tapi ternyata ada sebuah musik yang muncul di sebuah kampung, untuk bangunin sahur kentongan namanya. Waktu dulu kan, itu kan juga musik. Bagaimana kita akan mengharamkannya? Dikembangkan lagi menjadi lebih indah dan sebagainya. Ini adalah gambaran ya, supaya kita tahu bagaimana rentetan hukum. Nah kemudian ma'azif itu sendiri artinya apa? Oh ini jadi serius nih jadi ini. Enggak apa-apa. Justru ini kan ma'azif ini kalau saya Bu. Ma'azif itu kan alat yang melalaikan katanya, kan begitu. Alat yang melalaikan. Sekarang pertanyaannya. Setelah yang tadi ya kita kiring dari hadis tadi sudah jelas. Apakah semua alat yang melalaikan? Apakah semua yang melalaikan diharamkan? Ayo ini pertanyaan. Dunia ini lahbun walaibun. Bahkan dalam satu riwayat hadis Nabi, kullu ma laysa fihi dzikrun, segala sesuatu yang tidak ada mengingatkan kepada Allah disifati oleh Rasulullah fahuwa laibun wasahwun, laibun wasahwun walahwun. Segala sesuatu yang menjadikan kita lupa kepada Allah itu adalah dianggap sebagai syahwu tadi dan lahwu tadi. Ma'azif tadi. Mana ma'azif? Ternyata Nabi pun menyebutkan ada pengecualian di sini. Ada jenis yang melalaikan tapi tidak haram loh. Kok ada lagi bikin lalai tapi tidak haram? Mudaba'adul rajuli imra'atahu. Bermesraan dengan istrinya. Ayo. Siapa? Ini hal juga. Masa haram? Menjadi haram kalau meninggalkan sholat subuh gara-gara mesraan dengan istrinya, kan begitu ya? Iya. Atau derbul khail, latihan main kuda. Nggak bisa ingat apa-apa, ini konsen ini dengan menikmatinya, betul ya? Warimayah main panah, wasibahah renang, kalau nggak tenggelam nanti. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahasanya dunia ini adalah wamal haidud dunya lahwun walaibun. Dunia itu juga lahu, tapi tidak semuanya haram. Iya betul. Maka pengharaman terhadap lahwu itu adalah pengharaman kepada segala yang melalaikan adalah jika yang melalaikan itu menjadi sebab kita lalai dengan kewajiban. Tidak sholat, lupa istri. Artinya hidup tuh kadang begitu ada irama.
Tapi irama yang halal dong. Jangan kenceng-kenceng. Pulang ke rumah ketemu istri. Assalamualaikum wahai istriku. Apa kabar? Ya ada mesraan, coal-coal dengan istri kan begitu. Colak-colak istri. Jangan kenceng-kenceng sama istri. Biarpun kiai itu hanya di mimbar saja itu kelihatan wibawanya. Sampai Guamar dengan istrinya sudah nggak ada gelar ustadznya, sudah harus mesra, harus indah, harus gitu loh. Jadi hidup itu harus ada iramanya. Maka segala permainan yang melalaikan, jika tidak dibarengi dengan sesuatu yang haram, tidak dibarengi dengan yang haram, kayak minuman keras dan sebagainya, dan tidak menjadikan kita meninggalkan kewajiban, adalah bukan terlarang dong. Ini ilmu Artinya luar biasa. sederhana supaya orang ini jangan gampang menjustis orang. Ya, ini mengatakan dosa gara-gara main musik. Atau sebaliknya, yang pemain musik di saat ada ustadz mengatakan haram juga jangan terlalu antipati. Barangkali kita tidak dengar semua ceritanya, hanya kita motong belakangnya, kenapa kok saya dimusuhi, kan gitu. Tidak. Ustadz pun tidak ada musuh musik ya. Akan tapi semua ingin mengarahkan, ayo, bagaimana kalau musikmu, lagumu itu menjadikan orang besok jadi silaturahmi dengan saudaranya, nggak rebutan waris, ya kan begitu ya? Ada satu lagu yang menjadikan kita nggak rebutan waris, satu lagu yang menjadikan kita semakin sayang istri, kan boleh-boleh aja kan? Itu loh. Maksudnya kita ingin pemusik itu di saat membuat satu lagu, ada yang dibidik. Bicara politik, oke, menjadikan politik sehat. Saya pengen ada buat lagu judulnya begini. Coba, barangkali pemusik. Judul lagu akan jadi tren di tahun ini. Bahasanya apa? Sanjung calon pilihanmu, jangan caci calon pilihan orang lain. Buat lagu yang indah. Coba gitarnya, coba langsung. Supaya dalam berpolitik ini sehat. Jadi habis biarpun beda pilihan, bisa minum teh bersama. Ingat, sanjung pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci pilihan orang. Loh, kalau buat lagu begini boleh enggak? Boleh, oke dong. Sehingga negeri ini bisa tentrem gara-gara ini. Bahkan yang mulai mencaci pilihan orang lain langsung diejek sama lagu ini. Ada, kalau zaman dulu para ulama-ulama seperti kalau kita kembali kepada kisah Wali Songo yang mereka menekuni dunia seni juga karena melihat bahwasanya jiwa-jiwa umat itu banyak yang lembut gara-gara hiburan ini. Sehingga lembutnya hati ini bisa dimasuki dengan pesan-pesan kemuliaan. Orang kalau lagi marah susah dinasehati. Ya kan? Maka kalau lagi ngomong kan, lagi kalau nasihati istri tercinta jangan lagi menjelang head ya suka marah-marah. Harus tahu bahaya dulu. Bahaya tuh. Atau lagi masak panas-panas. Jadi kalau nasihati lihat lagi senyum, lagi ini baru kita masukkan salam. Bahkan kalau menasihati pun ngomong dulu, yang aku mau nasihati boleh enggak kira-kira? Nah, ngomong dulu kalau nasihati istri, nasihati langsung ketebak-ketebuk gitu. Apalagi sambil belajar online ya. Ini gini sayang. Jajanin dulu. Insyaallah. Nah, Mas Fang, itu tadi udah dapat berapa lagu tuh? Kira-kira ide dari situ. Banyak loh nih. Kami rindu bahasanya yang diangkat di tahun ini adalah lagu perdamaian. Lagu perdamaian. Supaya orang ngerti berdamai. Kita biasa diadu domba permusuhan. Pilihan presiden berantem, ya enggak? Pilihan gubernur berantem, bupati berantem, kelurah berantem, sampai pemilihan pengurus masjid berantem loh. Iya benar. Padahal di atas adem-adem aja ya. Makanya sekarang kita sudah jiwanya rusak. Makanya yang biasa rame di tempat rame itu, kalau kita intip di rumah tangganya suka berantem sama istrinya. Kita harus hidup indah. Nanti ada tip-tip gimana kita dengan sesama kok tidak indah. Bahkan kalau sama orang musuhi kita pun, bagaimana sikap kita? Apa kita balas dengan permusuhan? Kita sama dong dengan dia. Ada orang mencaci kita, kita balas caci maki. Kalau kita balas sama dong kita dengan dia. Kita perlu belajar adab, akhlak ini. Siapapun Anda. Kamu dicaci saja langsung, wah naik pitam. Berarti sebenarnya tampak kesombongannya. Aku tidak seperti itu. Aku lebih baik dari kamu. Kan begitu ya? Kita perlu menata hati hari ini. Kita perlu belajar. Masukkan pesan ini melalui apa saja, yang penting nyampe. Melalui lagu apa saja. Kita perlu hari ini pesan perdamaian. Itu dia, menarik. Nah, kalau bicara perdamaian, jangan sok bicara tentang damai dunia, Palestina, Indonesia. Rumah tangga harus damai juga, loh. Gitu loh ya. Dengan saudara, jangan rebutan waris. Kan damai itu kan luas maknanya. Benar. Dengan kawan yang jujur dong dalam bersahabat, jangan berbohong dalam bisnis kan. Damai itu indah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Insya Allah. Tadi ngomongin sempat Palestina tadi tuh Bu ya. Iya kan. Waktu itu ke Palestina pernah jadi guide. Iya, jadi ceritanya saya dan istri itu pengen umroh, tapi pengen di Palestina. Ternyata orang Palestina itu
cinta banget sama orang Indonesia. Bahkan kan kemerdekaan Republik Indonesia, yang pertama mengakui, negara pertama yang mengakui itu kan Palestina kan. Segitu mereka mencintai Indonesia. Ya Allah, ya Allah.